Om Swastiastu. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Sunor Wijaya selaku dosen pengampu mata kuliah sektor publik. Perkenalkan, kami kelompok 6. Nama saya Nikadek Piniari, nomor absen 23, dan rekan saya Nikomang Utari, nomor absen 16. Submateri yang dapat kami sampaikan hari ini yaitu yang pertama ada anggaran dalam organisasi sektor publik. Yang kedua ada pengertian, fungsi, dan siklus anggaran sektor publik. Pertama yaitu pengertian anggaran sektor publik. Menurut Mahsum DKK pada tahun 2006 menjelaskan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik, anggaran merupakan instrumen atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran, yaitu menurut Mardiasmo pada tahun 2004. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dan untuk setiap program maupun aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat. Materi selanjutnya yaitu karakteristik anggaran menurut Indra Bastian pada tahun 2010. Dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik terdiri dari 5 bagian. Yang karakteristik pertama yaitu anggaran yang dinyatakan dalam suatu satuan keuangan dan satuan non-keuangan. Yang kedua, anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Yang kelima, anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran menurut Rudianto pada tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul Penganggaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada anggaran operasional, adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Anggaran operasional mencakup yang pertama ada anggaran pendapatan, merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu ada anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran biaya dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu rencana besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses reproduksi dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Yang kedua ada anggaran biaya overhead, yaitu rencana besarnya biaya produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada biaya pemasaran, adalah rencana tentang besarnya biaya distribusi yang akan dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan produknya. Yang keempat yaitu ada biaya administrasi atau disebut biaya umum, yaitu biaya yang direncanakan untuk operasi kantor administratif di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Yang ketiga ada anggaran laba. Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Yang kedua ada anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran ini merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran keuangan mencakup beberapa jenis anggaran. Yang pertama ada anggaran investasi, adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang seperti pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada anggaran kas, adalah
rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Yang ketiga ada anggaran neraca atau sering disebut dengan proyeksi neraca, adalah kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Berarti dalam proyeksi neraca tersebut mencakup jumlah harta yang ingin dimiliki perusahaan beserta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan di masa mendatang. Materi selanjutnya yaitu tujuan anggaran. Tujuan anggaran menurut Navarin pada tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dari investasi dana. Yang kedua, memberikan batasan atau jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci sumber dana yang dicari perusahaan jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Yang terakhir, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai fungsi anggaran sektor publik menurut Madiasmo 2009, yaitu pertama sebagai perencanaan atau planning tool, sebuah anggaran yang berisikan antara maupun sasaran untuk membuat rencana program kerja yang dapat dijadikan sebagai petunjuk agar dapat direalisasikan atau tindakan apa yang akan dilakukan pada sektor publik. Yang kedua yaitu sebagai alat pengendalian atau control tool. Anggaran dapat sebagai alat penilaian kegiatan yang dimana berfungsi sebagai suatu standar yang dapat dinilai apakah berhasil mencapai tujuan ataupun tidak. Dengan demikian dapat mengurangi terjadinya pengeluaran yang berlebihan yang tidak dapat atau berlebihan penggunaannya. Yang ketiga yaitu sebagai alat kebijakan fiskal, di mana anggaran dapat digunakan untuk kestabilan perekonomian maupun mendorong pertumbuhan adanya ekonomi di sektor publik. Yang keempat yaitu sebagai alat koordinasi dan komunikasi, di mana anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang penting sekaligus sebagai koordinasi ke seluruh bagian pemerintah ataupun organisasi untuk dilaksanakannya adanya program sektor publik. Yang kelima yaitu sebagai alat penilaian kinerja, di mana anggaran merupakan sebuah alat yang efektif untuk penilaian kinerja, di mana kinerja akan dinilai atas dasar beberapa berhasilnya tujuan yang dicapai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu sebagai alat motivasi, di mana anggaran juga dapat memotivasi seluruh anggota untuk mencapai tujuan maupun target yang sudah ditetapkan agar sesuai dengan tujuan dari sektor publik tersebut. Selanjutnya mengenai siklus penganggaran publik. Menurut Indra Bastian pada tahun 2010 pada bukunya yang berhalaman 208, di mana ada beberapa penganggaran sektor publik, di antaranya tahapan pertama yaitu menetapkan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait, di mana tahap pertama ini siklus anggaran adalah menetapkan prosedur atau aturan dalam pembuatan anggaran sekaligus menetapkan tim penganggaran tahun terkait. Yang kedua yaitu penetapan dokumen dan standar harga, di mana dokumen standar harga ditunjukkan untuk pengendalian harga sebagai kebutuhan organisasi baik itu jasa maupun barang. Yang ketiga yaitu penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja. Pengisian dalam formulir rencana kerja ini sangat penting untuk anggaran tahun terkait, di mana pedoman pengisian formulir ini harga start draft atau dokumen perencanaan yang akan dibuat sebelum perencanaan tahun terkait. Yang keempat yaitu rekapitulasi kertas kerja, di mana tahapan selanjutnya rekapitulasi kertas kerja adalah proses meringkas ataupun mengumpulkan data dari adanya kertas kerja. Yang kelima yaitu pembahasan, perubahan dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja, kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja anggaran rencana final.
Yang keenam yaitu penetapan anggaran, pendapatan, dan belanja, di mana draft anggaran yang telah selesai kemudian ditetapkan menjadi anggaran. Proses penetapan anggaran ini adalah tahapan akhir dari proses pembuatan anggaran dalam penyusunan anggaran periode berikutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu prosedur penyusunan anggaran. Di sini menurut M. Navarin pada tahun 2007 pada halaman 23 ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap penentuan pedoman perencanaan, di mana menentukan anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang. Anggaran disiapkan beberapa bulan sebelumnya tahun anggaran sebelum adanya tahun tersebut dimulai atau anggaran sebelumnya dimulai. Yang kedua yaitu tahapan persiapan anggaran, di mana manajer perusahaan terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan sebelum menyusun anggaran penjualan perubahan. Setelah tahap tersebut selesai, manajer keuangan untuk menyusun anggaran lainnya. Yang ketiga yaitu tahapan penentuan anggaran, yaitu diadakannya rapat dari semua manajer beserta direksi dengan materi rapat berupa perundingan mengenai penyusunan rencana akhir setiap komponen anggaran serta pengesahan dan pendiskusian anggaran. Yang keempat yaitu tahapan pelaksanaan anggaran, di mana semua unit kerja dalam perusahaan untuk kepentingan pengawasan setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, anggaran disampaikan pada redaksi. Yang selanjutnya yaitu mengenai metode penyusunan anggaran. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu top-down budgeting, adalah metode anggaran yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang dimulai dari pimpinan perusahaan kepada bawahannya. Yang kedua yaitu bottom-up budgeting, adalah metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan dimulai dari bawahan kepada atasannya atau pemimpin perusahaan. Yang ketiga yaitu adanya gabungan dari kedua metode tersebut dapat dilakukan untuk metode penyusunan anggaran. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai realisasi anggaran publik. Menurut ahli Asan 2008, di mana pada bukunya 239, realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan atau perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan. Nah, realisasi di sini ada beberapa siklus realisasi anggaran publik. Yang pertama yaitu adanya pencairan anggaran atau pengeluaran, dimulai dengan tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan pembuatan prosedur dan formulir serta pembuatan anggaran kas. Tahap proses pelaksanaan berdiri dari kegiatan pengumpulan bukti untuk pencatatan, penyelesaian tata prosedur, pencatatan barang dan modal, serta pelaporan aktivitas jasa. Yang kedua yaitu realisasi pendapatan, dimulai tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan menghitung potensi dan membuat regulasi untuk prosedur serta formulir. Tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan penagihan dan pengumpulan pendapatan, serta tahap proses penyelesaian terdiri dari kegiatan rekapitulasi realisasi pendapatan serta pengenaan sanksi dan intensif. Yang ketiga yaitu pelaksanaan program, dimulai dengan tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan pembentukan tim dan membuat tata aturan serta pembagian beban kerja. Tahapan proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan, sementara tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan finansial, produk, dan pembuatan laporan. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.